tufa'ala, tufa'il, fa'alun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali untuk membahas masih tentang sorof, bentuk-bentuk atau sigoh-sigoh di dalam sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Dari pertama kemarin kita sudah membahas tentang fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', kemudian isim masdar, kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian setelahnya lagi fi'il amr, kemudian fi'il nahi, kemudian isim zaman dan isim makan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fi'il madhi majhul dan fi'il mudhari' majhul. Nah, ini dia fi'il madhi majhul dan fi'il mudhari' majhul. Nah, apa itu majhul? Majhul adalah fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fi'il yang tidak disebutkan pelakunya, tidak disebutkan pelakunya. Bisa karena emang sudah mengetahui, bisa emang karena sudah maklum, udah masyhur di tengah-tengah kita siapa fa'ilnya, atau bisa juga emang tidak diketahui fi'il pelakunya, atau bisa juga nanti akibatnya menjadi buruk kepada pelakunya apabila disebutkan pelakunya, atau bisa juga alasan-alasan yang lainnya yang mengharuskan sebuah fa'il atau pelaku itu tidak disebutkan di dalam sebuah kalimat, di dalam sebuah jumlah di dalam bahasa Arab. Nah, kalau pelaku atau fa'il itu tidak disebutkan, maka itu fi'ilnya itu menggunakan fi'il majhul, bisa madhi majhul atau mudhari' majhul. Nah, ini ada bentuk-bentuk dari fi'il madhi majhul. Yang pertama dari wazan fa'ala, maka fi'il madhi majhulnya adalah fu'ila, fi'il mudhari'nya adalah yufa'alu. Fu'ila yufa'alu, fu'ila yufa'alu, itu dari wazan fa'ala. Kemudian dari wazan tafa'ala, fi'il madhi majhulnya adalah tufu'ila, mudhari'nya yutafa'alu, tufu'ila yutafa'alu, tufu'ila yutafa'alu. Kemudian yang ketiga dari wazan fa'ala, maka fi'il madhi majhulnya adalah fu'ila yufa'alu, fu'ila yufa'alu, fu'ila yufa'alu. Nah, itu. Kemudian yang keempat dari wazan tafa'ala, maka fi'il madhi majhulnya adalah tufu'ila yutafa'alu, tufu'ila yutafa'alu, tufu'ila yutafa'alu. Dan yang terakhir dari wazan af'ala, maka fi'il madhi majhulnya adalah uf'ila yuf'alu, uf'ila yuf'alu, uf'ila yuf'alu. Nah, itu adalah 5 wazan, 5 bentuk dari fi'il madhi majhul dan fi'il mudhari' majhul. Nah, mudah-mudahan bisa dihafalkan dan dipraktekkan nanti di dalam membaca kitab. Kalau kira-kira di dalam membaca kitab itu fa'ilnya tidak ada, tidak disebutkan, maka fi'ilnya itu menggunakan fi'il madhi majhul atau fi'il mudhari' majhul. Nah, itu 5 wazan. Kalau sudah 5 ini maka finish. Dari wazan ifta'ala, maka fi'il madhi majhulnya adalah uftu'ila yufta'alu, uftu'ila yufta'alu, uftu'ila yufta'alu. Kemudian fi'il madhi majhul dari wazan infa'ala adalah unfu'ila yunfa'alu, unfu'ila yunfa'alu, unfu'ila yunfa'alu. Kemudian dari wazan istaf'ala, yang terakhir wazan istaf'ala, fi'il madhi majhulnya adalah ustuf'ila yustaf'alu, ustuf'ila yustaf'alu, ustuf'ila yustaf'alu. Nah, ini 3 terakhir dari wazan yang ada pada fi'il yang ada tambahan hurufnya, atau dengan kata lain fi'il mazid.
Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dihafalkan semuanya. Ini ada 8 wazan. Ini sangat berguna sekali nanti ketika kita membaca kitab. Kita bisa mengetahui harokat dalam sebuah kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah contoh. Misalkan nah, ini ada bentuk fiilnya adalah khofafa. Khofafa itu artinya adalah meringankan. Khofif artinya, khofif itu ringan. Khofafa yukhofifu takfifan. Anhum, bagi mereka. Al-adab, meringankan bagi mereka azab. Nah, di sini khofafa ini di sini sebenarnya ada fa'ilnya, ada pelakunya. Pelakunya siapa? Pelakunya adalah Allah. Pelakunya adalah Allah. Allah meringankan bagi mereka azab. Nah, seperti itu. Nah, tetapi karena sudah diketahui masyhur bahwasannya yang mengazab itu adalah Allah dan meringankan juga Allah, maka ini fa'ilnya tidak disebutkan, sehingga fa'il tersebut dibuang, menjadi dibacanya adalah khuffifa. Khuffifa. Nah, menggunakan bentuk fi'il madhi majhul, khuffifa anhumul adab, seperti itu. Kemudian ada lagi misalkan nah, ada bentuk seperti ini. Ini bentuknya adalah bentuk fi'il. Bisa dibaca adkhola, wazannya adalah af'ala. Bisa dibaca adkhola. Alladzina amanu wa amilus solihati jannat. Nah, ini dibaca adkhola. Adkhola artinya adalah memasukkan. Nah, memasukkan yang orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke jannat, ke jannah, surga. Nah, kalau ini memasukkan, siapa yang memasukkan? Sudah tentu kita tahu bersama bahwasanya yang memasukkan ke dalam surga atau neraka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah maklum, sudah masyhur, maka tidak perlu lagi disebutkan. Maka kalau tidak disebutkan pelakunya, siapa yang memasukkan, maka itu menggunakan fi'il madhi majhul. Maka harokatnya adalah udkhila. Nah, seperti ini. Udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannat. Telah dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke jannah, ke surga Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kemudian ada contoh lain misalkan ini ada bentuknya bentuk fi'il. Nah, bentuk fi'il ini bisa dibaca ta'allama. Wazannya adalah tafa'ala. Ilmu sorfi. Sedang belajar ilmu sorof. Nah, gitu, gampangnya seperti itu. Singkatnya, sedang belajar ilmu sorof. Nah, di sini ini yang sedang belajar ini siapa? Pasti yang sedang belajar adalah tulab atau para santri atau para thalibul ilmi. Nah, di sini tidak disebutkan thalibul ilminya, penuntut ilmunya tidak disebutkan. Maka kalau tidak disebutkan, ini dibacanya adalah fi'il dengan fi'il madhi
fi'il madhi majhul. Nah, seperti itu. Ala wazannya adalah tufu'ila. Berarti dibacanya adalah tu'ullima ilmu sorfi. Tu'ullima ilmu sorfi. Sedang dipelajari, telah dipelajari ilmu sorof. Seperti itu. Berarti ini wazannya tu'ul lima. Tayyib, mumtaz. Tu'ul lima ilmu sorfi. Telah dipelajari ilmu sorof. Seperti itu. Nah, itu 3 buah contoh dari penggunaan fi'il madhi majhul. Nah, ada contoh-contoh yang lain bisa kita cari sendiri. Nanti di dalam kitab biasanya kita akan mendapatkan bentuk atau keadaan saat-saat bahwasanya fa'il atau pelakunya itu tidak disebutkan. Nah, saat seperti itulah kita menggunakan fi'il madhi majhul atau fi'il mudhari' majhul. Nah, demikianlah, mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Ini sudah akhir dari bentuk-bentuk fi'il yang mempunyai tambahan, baik itu tambahan 1 huruf atau tambahan 2 huruf atau tambahan 3 huruf sampai mudhari' majhul. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya kepada fi'il-fi'il yang mujarrad, yang fi'il-fi'il yang tidak ada tambahannya sama sekali. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan diputar lagi ininya, disimak ulang. Apabila ada yang tetap yang tidak tahu, maka bisa ditanyakan di kolom di bawah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.